Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa pemirsa semuanya di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kali ini bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan tentu saja kita sudah bersama dua rekan kita dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, ya baik. Nah, pemirsa di sebelah saya sudah ada ya Mbak Maratun Istiqomah selaku manajer cabang Gemolong ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada Mbak Rustri Nur Isnaini selaku manajer cabang Klaten ya. Baik. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar Persada FM nanti yang ingin bergabung di acara ini silahkan Ada bisa menelpon ya ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, dan ini sudah dalam hitungan hari ya, memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah insya Allah. Dan tentu saja dari KSPPS ini juga sudah punya berbagai layanan yang khusus memang diberikan di bulan Ramadan begitu ya, dan juga menjelang Lebaran. Nah, apa saja ini silahkan. Siapa dulu nih? Dari saya dulu, ya, Mbak Ida. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah mau mendekati bulan Ramadan ya. Biasanya kalau bulan Ramadan itu untuk anggota Dirgantara sendiri banyak yang punya usaha-usaha momentum ya, di bulan Ramadan biasanya. Contohnya apa nih? Contohnya kayak jualan kolak, kemudian jualan gorengan, kemudian barangkali jualan baju-baju lebaran ya, baju-baju lebaran yang sarimbitan seperti itu. Nah, khusus Dirgantara sendiri itu menyediakan layanan untuk pembiayaan khusus di bulan Ramadan. Biasanya sistemnya tempo. Barangkali nanti kan pas Lebaran atau pas Ramadan itu kan banyak yang pembeli yang apa namanya istilahnya berinteraksi dengan penjual tersebut ya. Itu kan jangka pembiayaannya taruhlah dibikin 2 atau 3 bulan setelah Lebaran baru selesai. Nah, itu kita selalu memberikan layanan tersebut. Barangkali nanti modalnya untuk usaha yang baju atau mungkin untuk makanan, insya Allah tetap kita layani dengan sistem tempo itu tadi. Jadi pembayarannya nanti pas di akhir jatuh tempo atau setelah Lebaran. Jadi jangka pendek biasanya. Jadi untuk saudara-saudara kita ini memang sudah terbiasa seperti itu gitu ya. Banyak yang seperti itu berarti ya. Alhamdulillah banyak. Kalau di cabang Gemolong sendiri alhamdulillah banyak. Berarti memang ini ya, apa namanya, memanfaatkan momentum begitu ya. Ini berarti apa ya, untuk pola bisnisnya sudah ada begitu ya. Baik. Dan ini apakah ada misalnya pembatasan nominal begitu? Kalau pembatasan nominal selama ini belum ada, hanya saja memang kita sesuaikan dengan kebutuhan Mbak Ida. Jadi kira-kira target pasarnya itu kira-kira dalam 1 atau 2 bulan ke depan untuk pas launching di bulan Ramadan itu itu targetnya berapa? Kita analisis misalnya ternyata nyampainya cuma di nominal ini nih untuk penjualannya kira-kira berarti kita kasih untuk modalnya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau untuk baju rata-rata baju memang kan sudah biasa terjadi kalau sebelum-sebelumnya. Cuman kalau dari makanan mungkin untuk tahun ini banyak persaingan juga. Jadi perlu kita kaji ulang lagi barangkali untuk tipe makanan seperti apa yang mau disajikan, mau dijual. Baik. Kemudian untuk syarat-syaratnya seperti apa pengajuannya? Kalau untuk syarat-syaratnya hampir sama dengan pengajuan pada umumnya. Fotokopi KTP suami istri, kemudian fotokopi KK, fotokopi surat nikah, kemudian fotokopi agunan. Agunan di tempat kita itu bisa sertifikat hak milik, kemudian bisa mobil, BPKB, seperti itu. Satu lagi misalnya memang ternyata ada izin usaha barangkali, nah itu bisa
masukkan di syarat-syarat tersebut. Baik. Kalau untuk karyawan begitu, apakah mungkin slip gaji bisa? Ya, slip gaji itu bisa untuk penunjang juga. Barangkali nanti gitu. Dari analisis kita, kalau dari penjualan mungkin belum, kan ini belum pernah usaha seperti ini, tapi kok mau pembiayaan. Nah, nanti dari slip gaji itu bisa untuk penunjang bahwa memang beliau ada cadangan lain selain dari penjualan ini tadi. Baik, dan ini bisa mulai diajukannya apakah untuk mulai hari ini sudah bisa atau mungkin nunggu masuk Ramadan dulu? Biasanya malah sebelum Ramadan itu sudah pada ngode Mbak Ida. Gitu. Sudah pada ngasih kode, Mbak nanti sebelum puasa saya mau pembiayaan. Jadi ini sudah mulai pada masuk pembiayaan untuk syarat-syarat dan lain-lain sudah pada dimasukkan. Kemudian kalau misalnya nanti mau pas di bulan puasa saged mawon. Jadi tetap kita layani, insya Allah tetap kita layani. Dan juga ini kan momentumnya juga tidak hanya di Lebaran saja Mbak Ida. Ini kan kayak pergantian masa panen masa panen. Nah itu tempo itu juga berlaku juga untuk yang para petani. Kebetulan kan bersamaan ini. Jadi kebanyakan kalau yang di bulan ini banyak yang tempo. Maksudnya bagaimana kalau untuk yang petani ini? Petani ini hampir sama juga dengan yang tadi. Maksudnya dia mau butuh modal untuk tanam ya, atau modal gitu. Untuk tanam. Kebanyakan kan melon, Cuman kalau melon biasanya ini sudah masa panen. Nah, sudah masa panen. Setelah masa panen nanti beliau pasti membutuhkan dana untuk tanam lagi. Tanam lagi ngoten biasanya para petani ini melakukan pengajuan ke KSPPS Dirgantara untuk pembiayaan modal tanam tersebut dengan masa panen tertentu. Misalnya ternyata masa panennya itu sekitar 3 bulanan ya berarti masa temponya sekitar 3 bulanan. Dan itu untuk yang melon, kemudian ada juga yang padi juga ada, kacang barangkali gitu. Kebanyakan para petani ambilnya sistem tempo sama dengan yang sistem lebaran ini tadi. Baik. Nah, kalau tentang pertanian nih, contohnya ya pertanian jenis mungkin padi termasuk buah-buahan juga. Kalau misalnya ada ini kan sekarang sedang ini ya banyak yang mengalami banjir misalnya, atau mungkin dia gagal panen karena hama. Ini apakah mungkin perhitungannya seperti apa nanti untuk pengembaliannya tetap sama? Tergantung akad yang kita pakai juga Mbak Ida. Jadi kalau misalnya akadnya yang kita pakai itu kan tergantung penggunaan juga. Kalau biasanya kalau modal itu untuk tanam itu ada yang memakai akadnya itu MMQ ya Mbak Ida. Musyarakah Mutanakisoh. Jadi sistemnya memang kita sewa objeknya, barangkali sawahnya seperti itu. Kalau model seperti itu tetap misalnya gagal panen pun tetap harus mengembalikan juga, tapi mungkin barangkali kita kasih tempo tertentu, karena kan untuk masa panen misalnya baru 1 bulan harusnya sudah mulai muncul daun seperti ini misalnya, ternyata kok dimakan hama, jadi harus ditanam ulang nanti dengan bibit yang baru. Nah itu otomatis kan mundur beberapa saat. Nah itu tetap kita kasih jangka waktu kelonggaran juga, karena kan memang kondisinya juga seperti itu. Baik, ya itu sekilas gambaran untuk pemirsa yang barangkali ingin memanfaatkan momentum Ramadan dan juga menjelang Lebaran ini ya, dengan usaha-usaha yang terkait dengan itu. Jadi memang banyak ya, mungkin mulai jadi jualan kurma, jualan baju, banyak ya komoditinya. Baik, ke Mbak Rustri, bagaimana kalau untuk yang di cabang Klaten ini untuk saat ini juga sudah banyak pengajuan? Kalau sebenarnya di cabang Klaten itu kan saya belum lama ya. Kalau yang kemarin itu, yang tahun kemarin memang dimanapun, nggak cuma di cabang Klaten, memang kalau untuk memasuki bulan Ramadan atau Lebaran kan memang banyak pengajuan yang untuk modal usaha Lebaran, yaitu kalau yang bulan ini belum, makanya ini saya menghimbau aja ya, maksudnya untuk mungkin kalau udah anggota lama udah hafal kan kalau mau Lebaran bisa pinjam di Dirgantara dengan sistem tempo. Jadi ketika sudah selesai usahanya, maksudnya Lebarannya, nanti dikembalikan ketika itu. Nah ini monggo untuk
anggota atau calon anggota yang belum tahu kalau di Dirgantara itu ada sistem sistem pembiayaan rekening koran kalau bahasanya. Nah itu monggo bisa diajukan ke Dirgantara di cabang terdekat. Baik ya. Kalau untuk mungkin jenis-jenis pembiayaan yang paling diminati kalau untuk warga Klaten apa nih sekarang ini? Kalau Klaten itu masih ini sih Mbak, untuk pembelian itu yang paling ramai. Jadi maksudnya untuk pembelian motor atau pembelian tanah yang seperti itu masih banyak. Kalau untuk pertanian itu kita jarang. Padahal sebenarnya seharusnya di Klaten kan masih luas ya juga tempatnya. Harusnya pertanian, makanya ini saya emang tugas saya untuk promosiin ya monggo untuk warga-warga Klaten yang butuh modal untuk pertanian atau untuk usaha di bulan Ramadan, walaupun itu baru, maksudnya belum pernah, monggo dicobakan. Kita punya akad itu yang nanti nggak saling merugikan gitu kan. Bisa pakai mudharabah, semisal ada kerugian kita juga menanggung bersama gitu. Jadi nggak usah takut, maksudnya bersyariah itu kan enak ya, maksudnya lebih tenang, sudah ada aturan pastinya, tidak melanggar syariat. Nggak ketika gagal panen terus harus membebani yang seperti itu kan enggak. Nanti kalau kita pakai akadnya mudharabah, nanti gagal panen karena apa, nah nanti kita tanggung bersama. Baik, kalau tentang sosialisasi ini, apakah ada program misalnya dari Dirgantara itu datang ke cabang-cabang gitu, misalnya sosialisasi, ini loh ada KSPPS Dirgantara, programnya ini menawarkan ini begitu? Kalau saya sendiri kalau di Klaten belum, tapi itu masuk program kami rencana program kerja yang kemarin. Memang kami mau datang ke cabang-cabang untuk sosialisasi gitu. Baik ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga Anda pendengar Radio Persada FM. Kembali di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita masih membahas tema tentang program pembiayaan di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran. Dan kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan ya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 08112553000. Baik, tadi di sesi yang pertama sudah disampaikan beberapa jenis usaha yang memang biasanya membutuhkan pembiayaan begitu ya, dan ini untuk di Gembolong sendiri sudah beberapa yang mengajukan begitu ya. Baik. Selain itu mungkin masih ada ini lagi, mungkin pembiayaan lagi yang ingin disampaikan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya Mbak Ida ada launching promo pembiayaan untuk salah satu mitra kita, mitra usaha dengan Dirgantara namanya Toko Madani. Di mana ini tokonya? Ini tepatnya di depan SMK Sakti Gemolong. Jadi itu adalah penjualan kasur dan barang-barang lainnya. Itu beliau memang yang punya usaha tersebut bekerja sama dengan KSPPS Dirgantara terkait pembelian kasur dan lain-lain. Itu bisa melalui KSPPS Dirgantara. Dengan sistem pembiayaan bisa nanti yang membiayai yang membelikan dari KSPPS Dirgantara, atau barangkali ingin melihat-lihat barangnya dulu ke toko tersebut, karena kebetulan hari ini juga baru grand opening hari ini ya. Iya, nanti bisa pinarak langsung atau berkunjung langsung ke toko tersebut. Kemudian apabila memang ternyata mau
beli kok dananya belum kurang, maaf, belum cukup, ngoten. Insya Allah Dirgantara siap membantu dalam pembiayaan barang-barang tersebut. Baik, jadi untuk pemirsa yang ingin tidurnya lebih nyaman begitu ya, atau mungkin yang kemarin-kemarin sudah dirasa usang ingin ganti yang baru, berarti bisa menghubungi toko Madani tadi yang sudah bekerja sama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Jadi kalau misal dananya belum cukup, juga nanti bisa ditambah pembiayaan ya dari KSPPS Dirgantara, atau bahkan semuanya dibelikan dulu ya. Baik, jadi nanti sistemnya beli dari Dirgantara gitu. Mulai dari Dirgantara merupakan. Kan biasanya kalau lebaran kan banyak keluarga yang berkumpul. Nah, ini kan momentum juga. Jadi ini kebetulan kan ada promonya. Jadi beli spring bed nanti ada bonusnya. Bonusnya apa tuh? Bonusnya kasur tadi yang ditampilkan ya. Itu. Jadi kalau misalnya mau ngersakne promonya ya berarti bulan ini hanya berlaku 1 bulan saja untuk promo dari toko tersebut. Bulan Maret ini saja? Bulan Maret ini saja. Dan kebetulan kan momentumnya mendekati lebaran. Biasanya kalau di desa-desa kan di tempat simbah-simbah, tempat berkumpulnya keluarga, itu kan barangkali kalau misal pas berkumpul kok kasurnya kurang, nah ini bisa jadikan solusi untuk keluarga. Baik, itu ya. Dan untuk yang seperti itu bisa menghubungi langsung ke Dirgantara dulu, atau mungkin nanti mengajak dari Dirgantara ke toko, atau bagaimana caranya? Kita ada 2 opsi ya Mbak Ida. Nanti kan bisa langsung datang ke toko, kemudian dari toko tersebut barangkali nanti dananya kurang, nanti bisa disarankan untuk bekerja sama dengan KSPPS Dirgantara. Nanti kemudian baru sudah fix barangnya, baru disampaikan ke KSPPS Dirgantara untuk nantinya kita yang beli, kemudian kita jual lagi ke anggota. Kemudian yang kedua ada yang mungkin bisa langsung ke KSPPS Dirgantara, intinya bahwa saya butuh yang seperti ini, nanti tolong dibelikan, ngoten nggih saged. Jadi ada 2 opsi tersebut Mbak Ida. Baik, jadi ada semakin banyak pilihan begitu ya. Nah, semoga nanti untuk Ramadan dan Lebarannya lebih semarak gitu ya, dengan barang yang baru begitu. Baik, kalau ke Mbak Rustri, bagaimana untuk yang Klaten ini untuk saat ini, bagaimana perkembangannya dari Dirgantara sendiri? Sebenarnya memang sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Jadi memang untuk cabang Klaten di antara 3 cabang di Dirgantara memang yang asetnya masih sedikit gitu. Ya mungkin karena kurang sosialisasi dari kita, tapi dengan ini dengan saya melakukan ini ya siaran di MTA TV. Di MTA TV itu banyak, beberapa sudah ada yang dari jauh ke kantor. Jadi Mbak, aku lihat Mbaknya siaran, makanya pengennya di Dirgantara aja, ternyata ada yang seperti itu. Tetapi perkembangannya ya alhamdulillah, maksudnya setiap bulannya masih ada pembiayaan dari anggota lama maupun anggota baru. Mungkin bisa disampaikan untuk lokasinya. Ya, untuk lokasi sendiri, jadi untuk KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera cabang Medan ada di Seraten, Jalan Turcuk Medan, depan toko Pak Sugeng. Jadi kalau di sana itu toko Pak Sugeng terkenal ya. Jadi depannya pas nanti ada ruko, itu letaknya di situ. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera cabang Medan, tapi nggak untuk sekitar situ saja. Jadi maksudnya kan kita ada marketing yang sampai Jogonalan, sampai Jatianom, sampai Karanganom, semua insya Allah di Klaten hampir semua ada marketingnya gitu. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau yang ini yang daerah-daerah dekat Merapi di Kemalang misalnya, kemarin juga baru aja di Kemalang ada pembiayaan satu. Baik, jadi sudah semakin luas begitu. Termasuk apakah dari keberadaan marketing ini juga bisa misalnya ada warga yang ingin menabung maupun mengambil uang tabungan, bisa lewat ya? Menabung, angsuran pun juga mudah. Maksudnya angsuran juga nggak harus ke kantor, nanti bisa transfer, atau kalau
tidak bisa transfer, nanti dari marketing bisa untuk ambil angsurannya. Gitu. Baik, kan kalau di di tengah masyarakat ini juga sudah banyak pembiayaan atau koperasi syariah begitu. Nah, barangkali bisa disampaikan keunggulan dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ini apa nih? Kalau keunggulannya yang pertama itu jemput bola. Atau memang kalau jemput bola kayaknya kalau BMT itu hampir setiap BMT jemput bola ya. Tapi keunggulannya adalah insya Allah untuk pengelola di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera sendiri ini adalah orang-orang yang ngaji ya, maksudnya ngaji di MTA, maksudnya di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Insya Allah kalau hubungannya dengan uang itu kita kan menjualnya kepercayaan ya. Jadi insya Allah pengelola gitu. Di tempat kita di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera insya Allah bisa amanah. Itu ya keunggulannya. Jadi misalnya ada yang setor itu tidak dipakai secara pribadi misalnya. Dan sekarang apalagi ini kalau sudah ada anggota itu udah punya WhatsApp, jadi setiap pengambilan, setiap nabung itu ada laporannya lewat WhatsApp. Jadi kan misal ada kok aku setor 300.000 misal di Mbak Rustri, kok ada laporan di WhatsApp itu kok cuma 200.000 gitu kan. Jadi menambah controlling dari anggota ke pengelola yang ambil ya, atau kok ada pengambilan segini padahal aku nggak ambil, yang seperti itu kan bisa dilihat. Gitu. Berarti sudah ada pesan WhatsApp-nya begitu ya, jadi lebih terkontrol begitu. Kalaupun nanti kok ada selisih berarti bisa ditanyakan. Bisa dikomplain. Baik. Nah, kalau di cabang Gemolong sendiri bagaimana untuk perkembangannya hingga saat ini? Apakah di seluruh kecamatan di Sragen sudah terjangkau marketingnya? Kalau di Sragen sendiri, kalau seluruh kecamatan sepertinya belum ya Mbak Ida. Cuman kita tetap melayani semaksimalnya. Andai kata itu bisa kita jangkau, tetap kita jangkau. Karena kalau Sragen sendiri kan ada yang di Sambung Macan, itu kan daerah timur-timur juga. Itu kebetulan untuk marketing kita itu larinya kan ke Sragen Barat, mendekati Boyolali. Nah itu kalau untuk yang area sana barangkali ada, cuman tetap kita usahakan bagaimana caranya tetap terjangkau, barangkali dalam jangka 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali untuk menghubungi marketing. Jadi datang ke lokasinya untuk area yang timur itu menghubungi terlebih dahulu. Kalau untuk yang harian tetap masih sama dengan yang dulu, hanya saja kita sekarang pelebaran ke arah Klego. Kalau dulu mungkin yang daerah Klego jarang yang ada jemput bola. Kalau sekarang barangkali bisa diagendakan. Biasanya marketing kita itu mengagendakan barangkali 2 minggu sekali, 1 minggu sekali untuk ke arah Klego. Itu bisa menghubungi marketing kita untuk sekalian dijemput, misalnya tabungan atau barangkali angsuran bisa kita bantu ambil. Berarti memang sudah masuk ke Klego Boyolali begitu ya? Sudah. Kalau untuk Klego Boyolali sudah. Kalau untuk yang ke timur, ke utara? Kalau ke utara kita maksimal maksimal itu di area Sumberlawang. Gitu. Di area Sumberlawang. Kalau Sumberlawang ke arah Purwodadi, nah itu ada barangkali 1-2, tapi jarang yang disuruh ambil. Kebanyakan anggota malah datang sendiri, datang sendiri ke kantor, katanya sekalian refreshing seperti itu. Kalau dari arah Purwodadi itu, kalau Purwodadi malah kemarin itu kita udah masuk di Gerobokan juga, daerah Gerobokan, Kecamatan Gerobokan, daerah Kecamatan Gerobokan itu udah lumayan banyak. Malah ke KSPPS Dirgantara ya? Karena kebanyakan memang dari warga yang di Gerobokan itu kan kadang ada anaknya yang di SMP MTA barangkali, itu sekalian menjemput atau mungkin barangkali sekalian silaturahmi ke sana, nanti sekalian nabung seperti itu. Kalau yang di arah Purwodadi Gerobokan. Kalau yang ke selatan, termasuk Jiwangi itu mungkin Jiwangi juga ada ya. Jiwangi malah kemarin itu ada juga pembiayaan yang dari Jiwangi. Kalau untuk anggota itu sebenarnya kalau daerah Jiwangi, Purwodadi ngoten kan terkendala dari angsurannya mau seperti apa kan ngoten Mbak Ida.
itu sebenarnya sudah ada beberapa solusi ya. Salah satunya adalah via transfer. Jadi tidak harus datang ke kantor. Nanti bisa kita bantu dengan via transfer. Kalau di masing-masing lokasi barangkali kan sudah ada loket-loket ATM ya. Nah, nanti bisa melalui transfer ke rekening KSPPS Dirgantara untuk angsuran. Ada juga yang nitip tabungan, nanti dari transfer dimasukkan ke tabungan masing-masing anggota, itu juga ada juga. Jadi insya Allah jarak itu tidak menjadi penghalang ya untuk menabung di KSPPS Dirgantara. Kalau misalnya mau kita jemput bola ya, semaksimalnya kita layani. Tapi nggih konfirmasi sebelumnya, barangkali jauh ngoten kita agendakan ke arah yang di daerah tersebut. Baik. Nah, kemudian juga salah satu divisi yang ada di Dirgantara ini divisi MAL begitu. Nah, kalau untuk kegiatan selama Ramadan apa saja nih? Barangkali dari Gemolong dulu ya. Kalau di MAL itu di bulan Ramadan biasanya banyak kegiatan. Salah satunya itu lumbung beras. Seperti apa itu? Lumbung beras itu jadi KSPPS Dirgantara itu ada semacam donasi untuk penyaluran beras nih ke anggota yang memang membutuhkan. Jadi biasanya itu momentumnya adalah pas Ramadan seperti ini. Itu kita ada membagikan sembako wujud beras nih ke anggota-anggota atau barangkali non anggota juga yang memang kondisinya perlu kita bantu. Itu ada di Gemolong, Klaten juga, Solo, jadi menyeluruh, tidak hanya di Gemolong saja. Itu kalau lumbung beras. Kemudian ada juga biasanya kalau di masa Ramadan itu kita kayak santunan anak yatim, duafa. Nah, itu kita memang bermitra ya dengan beberapa sekolahan, TK, SD seperti itu yang barangkali nabung di KSPPS Dirgantara. Itu memang kita cari siswa-siswi yang memang membutuhkan untuk kita bantu. Kalau tahun kemarin itu pernah kita agendanya itu belanja bersama ya, belanja bersama baju lebaran, kemudian juga ada paket untuk siswa-siswi tersebut berupa dana untuk sekolah. Jadi insya Allah setiap Lebaran atau setiap Ramadan kita tetap ada agenda, hanya barangkali beda-beda. Kalau yang kemarin itu baju lebaran, belanja baju lebaran bersama, mungkin barangkali yang ini nanti beda lagi, tapi tetap temanya sama. Jadi santunan untuk anak yatim. Kalau untuk beras ini dari mana? Dari Dirgantara sendiri atau mungkin dari anggota yang menyalurkan gitu? Kalau dari beras itu ada juga yang dari donasi Mbak Ida. Jadi kita memang open donasi untuk lumbung beras ini bagi anggota yang memang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk lumbung beras tersebut, tetap kita buka donasi. Jadi kita ada donasi lumbung beras, kemudian di momen-momen tertentu kita juga ada open donasi untuk apa seperti itu. Jadi kalau dari MAL sendiri ada momen-momen tertentu yang memang kita tetap open donasi. Biasanya kalau untuk dari lumbung beras tidak hanya dari open donasi saja, tetap ada dana yang memang kita salurkan untuk beras tersebut. Baik. Kalau untuk yang ini santunan anak yatim ataupun juga duafa ini, apakah dari anak-anak dari anggota atau mungkin siapa sebetulnya yang nanti bisa mendapatkan bantuan? Mungkin harus bisa kalau tadi itu yang untuk anak yatim, kalau di Gemolong yang kemarin itu dari kita anggotanya kan sekolah ya. Jadi untuk anak-anak yatimnya nggak harus anggota ya, orang tuanya nggak harus anggota. Iya, jadi siapa aja yang penting di sekolah tersebut ada yang yatim atau duafa yang perlu dibantu bisa diajukan ke Dirgantara gitu. Kalau Solo itu pernah malah tapi memang untuk akhir-akhir ini belum berlanjut, cuman yang pernah semoga nanti untuk Ramadan tahun ini bisa lagi itu dari anak-anak yatim dan duafa sekitar. Jadi sekitar kantor. Kalau jadi kita ke Pak RT ada yang anak yatim atau duafa yang
membutuhkan lah, nanti kita undang untuk yang kemarin itu buka bersama, terus sama uang saku, ya, seperti itu. Tapi memang ada batasnya, maksudnya diajukan dulu, nanti kita lihat, nah nanti kita undang. Kondisinya seperti apa gitu. Ya, kalau untuk tahun ini sudah terencana mungkin programnya apa gitu untuk anak yatim ini? Ya, semoga kalau yang nanti yang untuk orang warga sekitar bisa dilaksanakan ya untuk tahun ini. Nah, nanti kalau Ngemolong biasa anak yatim setiap Ramadan. Begitu. Ya. Ya, baik. Ya, tidak terasa ini ya menjelang pukul 10. Silakan ini pesan-pesannya ini dari cabang Gemolong maupun cabang Klaten, silakan. Ya, untuk cabang Klaten monggo untuk yang menginginkan modal usaha untuk Ramadan ya, buka snack atau nanti baju untuk lebaran, bisa datang ke Dirgantara, nanti kita arahkan untuk pembiayaan yang sesuai dengan momen tersebut gitu. Di Jalan Pedang Trucuk, saya ulangi lagi, di Jalan Pedang Trucuk di depan toko kelontong Pak Sugeng. Toko kelontong Pak Sugeng ya, sudah terkenal di sana. Baik, silakan ini. Ya, kalau untuk Gemolong Mbak Idang ya sama juga dengan Mbak Rustri ya. Bagi anggota barangkali yang belum jadi anggota juga ngersakne pembiayaan untuk modal usaha di bulan Ramadan, insya Allah KSPPS Dirgantara cabang Gemolong siap membantu sesuai kebutuhan juga. Jadi semaksimalnya akan kita usahakan untuk kita ikut membantu biar Ramadan ini menjadi berkah juga untuk anggota dan juga untuk Dirgantara dan semuanya. Baik. Ya, terima kasih Mbak Isti dan juga Mbak Rustri kehadirannya di studio MTA TV. Semoga program-program dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ini terus berlanjut, semakin bertambah, semakin bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.